Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Rabu 16 Februari 2022, hari biasa pekan biasa ke-6 menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, Tuhan Yesus dalam kisah yang kita dengar hari ini menunjukkan kehangatan kasih dan perhatiannya kepada orang yang buta. Kehangatan kasih dan perhatian Tuhan kepada orang buta itu ditunjukkan dalam beberapa tindakan hari ini. Pertama, tadi dikatakan demikian, Tuhan menuntun orang buta itu keluar kampung. Kemudian ketika sudah jauh dari keramaian, Tuhan meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangan atas orang buta itu. Orang buta itu memang belum bisa melihat saat Tuhan menyentuh wajahnya. Namun ia bisa merasakan genggaman tangan dan sentuhan keilahian Tuhan. Saat Tuhan meletakkan tangannya atas orang buta itu, ia sepenuhnya bisa menyesuaikan dirinya dengan kondisi kebutuhan orang itu, yaitu ia butuh supaya ia bisa melihat. Jamahan tangan Tuhan, kuat kuasa Tuhan yang mengalir lewat tangannya itulah yang bisa dengan serta-merta menyesuaikan dengan keadaan insani yang rapuh, yang lemah. Dalam konteks ini adalah dalam diri orang yang membutuhkan agar penglihatannya bisa pulih kembali. Dan dari Injil hari ini dinyatakan kepada kita pula adanya tahapan dari mukjizat yang terjadi lewat karya mukjizat yang Tuhan lakukan hari ini. Tahapan itu nampak ketika tadi sebanyak 2 kali Tuhan meletakkan tangannya atas orang buta itu. Saat pertama meletakkan tangannya, orang buta itu sudah bisa melihat tapi masih blur, masih kabur, masih samar-samar. Baru saat kedua kalinya Tuhan meletakkan tangannya atas orang itu, ia bisa melihat dengan jelas, dengan fokus. Saudari-saudaraku yang terberkati, mukjizat yang dilakukan Tuhan hari ini memang serasa berbeda dari biasanya. Biasanya terjadi adalah ketika Tuhan bersabda, maka terjadilah. Ketika Tuhan menyentuh sekali saja, maka yang mati bangkit, yang sakit seketika itu sembuh dan menjadi sehat kembali. Dalam mukjizat hari ini yang terjadi adalah secara bertahap. Dan penginjil Markus hendak menyatakan lewat mukjizat yang terjadi secara bertahap itu, menyatakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus selalu setia dalam mendampingi proses perkembangan iman kita, dan ia selalu setia menguatkan kita dalam proses itu. Saudara-saudariku yang terberkati, kita tidak bisa meraih kekudusan dan keselamatan kekal dengan daya kekuatan kita sendiri.
kita rapuh, kita mudah jatuh dalam kelemahan dan dosa. Sekiranya inilah yang membuat kita yakin bahwa kita tidak bisa meraih kekudusan, meraih keselamatan kekal hanya dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tapi kita butuh kekuatan ilahi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita yakin ketika kita membuka hati, membuka hidup kita, maka Ia akan mengalirkan berkat-Nya untuk kita. Sama seperti tadi orang buta itu membiarkan diri dituntun oleh Tuhan, kita pun ingin agar kita, hidup kita, keseluruhan diri kita, anggota keluarga kita dan keluarga kita, komunitas kita juga membiarkan diri supaya bisa dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang berkenan melimpahkan berkat-Nya, menuntun hidup kita. Kita pun juga diharapkan menunjukkan kasih dan bela rasa yang sama kepada sesama di sekitar kita. Kita juga harus menggenggam erat tangan sesama kita yang juga membutuhkan kehadiran kita, di mana ketika kita membuka hati dan berbela rasa dalam membantu sesama, sangat mungkin terjadi bahwa tangan sesama yang kita genggam, yang kita bantu itu justru bisa membawa kita menuju kepada keselamatan, menuju kepada kekudusan. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, lewat sabda yang boleh kami dengar dan renungkan hari ini, kami kembali meyakini bahwa kami pun Engkau undang untuk turut ambil bagian dalam karya keselamatan. Kuasa kasih-Mu sangat nyata kami rasakan ketika kami mau turut ambil bagian dalam tugas mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia lewat sapaan, bantuan, dan ragam macam bentuk bela rasa yang kami tunjukkan kepada sesama yang membutuhkan. Semoga oleh karena berkat-Mu pada hari ini kami peka menunjukkan perhatian. Kami pun tergerak hati untuk berbuat sesuatu, melihat kekurangan dan penderitaan sesama. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.